bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa Kekuatan Channel. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini, Sabtu 18 Maret 2023. Doa kita pada hari ini akan bersama saya, Suster Maria Gordiana PRR. Renungan akan dibawakan oleh Suster Maria Claudia PRR yang pada saat ini sedang bertugas di komunitas Magnificat Yogyakarta. Mari kita mempersiapkan hati untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdandan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Tuhan, arahkanlah hidup kami di masa penuh rahasia ini, masa yang mengingatkan kami agar mampu memberi diri melalui doa, berpantang dan berpuasa, serta beramal kasih, sehingga iman dan cinta-Mu semakin mendalam dan kasih kami kepada sesama semakin bertumbuh subur. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain,
Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jangan memandang muka karena posisi. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, orang Farisi dan pemungut cukai adalah 2 orang dari kelompok yang sangat berbeda, seperti langit dan bumi. Orang Farisi adalah orang yang sangat dihormati masyarakat Yahudi pada waktu itu. Mereka dianggap sebagai orang yang saleh dan menjalankan kewajiban agama dengan ketat. Sebaliknya, pemungut cukai adalah orang yang dianggap paling berdosa oleh kaum Yahudi karena dianggap sebagai kaki tangan pemerintah Romawi yang berkhianat memeras bangsanya sendiri. Pemungut cukai masuk dalam kategori yang sangat berdosa dan tidak layak beribadah di bait Allah. Bukan hal yang mengejutkan ketika Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan ini, digambarkan orang Farisi menilai dirinya begitu suci dibanding dengan pemungut cukai yang begitu hina dan berdosa. Manusia bisa menilai dirinya begitu tinggi karena status dan posisi di masyarakat. Namun, Allah memiliki penilaian yang berbeda. Tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah. Semua orang sama, yaitu orang berdosa perlu bertobat. Orang yang menilai dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain akan direndahkan oleh Allah. Tetapi orang yang merendahkan diri di hadapan Allah, mengakui dosanya, dialah yang akhirnya ditinggikan oleh Allah sendiri. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, Yesus memberikan contoh 2 orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Mereka adalah orang Farisi dan seorang pemungut cukai. Orang Farisi menganggap dirinya benar di hadapan Allah, dan memang hanyalah dia yang benar, tidak seperti kebanyakan orang berdosa lainnya. Dengan demikian, orang Farisi bertobat tetapi tidak menunjukkan kesungguhan hati, melainkan keangkuhan diri. Apakah dia lebih baik daripada si pemungut cukai? Tentu saja tidak, tetapi sama dalam hal dosa. Oleh karena itu, Allah lebih menaruh belas kasihan kepada orang yang dengan rendah hati mau bertobat di hadapan Allah
sebagaimana yang dilakukan oleh pemungut cukai. Sungguh, walaupun Tuhan sudah murka kepada kita, tetapi kalau kita cepat sadar akan kesalahan kita, Tuhan akan kembali mencintai kita sebagai anak-anak-Nya yang Ia cintai, sebagaimana pernah juga dialami oleh orang-orang Niniwe pada zaman Nabi Yunus. Allah kembali menaruh belas kasihan kepada mereka karena sikap kerendahan hati umat Niniwe tersebut. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, belajar dari kedua contoh orang Farisi dan pemungut cukai, mari kita mengoreksi diri. Apakah motivasi kita sudah benar atau tidak? Bila tidak, belum terlambat bagi kita untuk mengubahnya, karena Allah mengenal hati kita. Allah pun akan menguji, memotivasi kita ketika kita datang berdoa, beribadah, atau menghadapnya secara pribadi. Sikap hati yang benar diperlukan saat kita datang menghampiri Tuhan dalam doa. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi mereka yang miskin dan papa, ya Allah, sadarkanlah untuk selalu menaruh rasa peduli berupa simpati, empati, berbela rasa, dan rela berkorban kepada sesama kami yang miskin dan papa dengan cara berbagi dari kelebihan yang kami miliki, agar mereka juga turut merasakan kebahagiaan bahwa mereka pun diperhatikan orang lain. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para yatim piatu, ya Allah, semoga di masa tobat ini kami tergugah hati untuk dengan sukarela memperhatikan para sesama saudara kami, khususnya para yatim piatu yang hidup sebatang kara sebagai bagian dari mati raga kami, agar mereka juga memperoleh penghidupan yang layak. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para aktivis sosial kemasyarakatan, ya Allah, berilah rahmat kesetiaan kepada mereka yang kini berjuang dengan sukarela untuk kemanusiaan. Berilah mereka kesehatan jiwa dan raga, sehingga dalam melaksanakan amal kasih mereka dapat melaksanakannya dengan semangat cinta kasih kepada sesama yang membutuhkan sebagai tanda kehadiran-Mu bagi mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi persatuan dan kesatuan negara kami, ya Allah, Engkau telah menghimpun kami dari berbagai suku, bangsa, bahasa, dan budaya yang berbeda untuk hidup sebagai satu kesatuan. Semoga kami membina kerukunan di antara kami tanpa saling membeda-bedakan satu sama lain, agar terciptalah kehidupan yang bersatu, adil, dan makmur di tanah air kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santa dan Santo pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Mari kita siap diri untuk menerima berkat Tuhan melalui tangan imam. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, keluarga dan komunitas kita masing-masing, serta seluruh karya pelayanan kita. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat, untuk kebersamaan kita pada hari ini. Jumpa lagi bersama kami dalam doa dan perenungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.